Salam jumpa kembali bersama saya di channel ini. Senang rasanya bisa kembali menjumpai Anda Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya kembali hadir untuk memberikan updatean informasi. Eh, ini masih terkait dengan Pi Network. Seperti apa informasinya? Mari kita langsung saja masuk. Saya bacakan terlebih dahulu. Important step for development. Choosing Pi node in Pi Network's main journey through evaluation. The Pi node selection process is not only a simple step but also the result of a true evaluation from the PICO team. This ensures that only the highest quality nodes are selected, meaning the best stability and performance for the mainnet. PiNode, decisive milestone. PiNode is not only a technical component but also the key to the close connection between mainnet stages. The selection process creates opportunities for Pi Network and the community to grow together. Prepare the road to mainnet. Pi node selection is an important step, highlighting the preparation for the mainnet expansion phase. The selected nodes will play an important role in opening the door for major updates and bringing great opportunities to the Pi Network community. Commitment to the community. The Pi node selection process is not just about technicalities, but also about the Pi core team's commitment to equity and inclusive development. This not only creates a stable environment, but also optimizes benefits for the user community. Waiting for important events. Let's look forward to these important event where the selection of Pi node is not only a milestone but also an important step towards the expanded and innovative feature of Pi Network. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, langkah penting untuk pengembangan yaitu memilih Pi node dalam perjalanan mainnet menuju mainnet jaringan Pi. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, evaluasi menyeluruh proses pemilihan Pi node tidak hanya merupakan langkah sederhana tetapi juga merupakan hasil evaluasi menyeluruh dari tim Pi Core. Hal ini memastikan bahwa hanya node dengan kualitas tertinggi yang dipilih, yang berarti stabilitas dan kinerja terbaik untuk mainnet. Node Pi, tonggak penentuan. Pi node bukan hanya komponen teknis, tetapi juga kunci hubungan erat antar tahapan mainnet. Proses seleksi ini menciptakan peluang bagi Pi Network dan komunitas untuk tumbuh bersama. Mempersiapkan jalan menuju mainnet, pemilihan Pi node merupakan langkah penting menyoroti persiapan untuk fase ekspansi mainnet. Node yang dipilih akan memainkan peran penting dalam membuka pintu bagi pembaharuan besar dan membawa peluang besar bagi komunitas jaringan Pi. Komitmen terhadap komunitas. Proses seleksi Pi node tidak hanya sekadar teknis, namun juga komitmen tim inti Pi terhadap pemerataan dan pembangunan inklusif. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang stabil, tetapi juga mengoptimalkan manfaat bagi komunitas pengguna. Menunggu event penting. Mari kita nantikan acara penting ini di mana pemilihan Pi node tidak hanya menjadi tonggak sejarah tetapi juga merupakan langkah penting menuju masa depan Pi Network yang lebih luas, yang diperluas dan inovatif. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, di sini pertanyaannya adalah apakah Anda sudah mengembangkan Pi node atau node Pi di tempat Anda atau di sekitaran Anda? Apakah Anda juga sudah mengedukasi terkait dengan pentingnya Pi node atau node Pi ini? Di sini kita hari ini diberikan penjelasan, pencerahan terkait dengan pentingnya kita mengembangkan node Pi ini. Ya, memang untuk mengembangkan node Pi itu tentu tidak semudah kita menambang di HP atau di
eh, smartphone kita. Karena untuk bisa mengembangkan NodePi kita harus memiliki ya perangkat seperti PC, komputer atau laptop ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Lalu kita juga harus menyiapkan satu ruangan atau tempat khusus, lalu dengan arus tegangan yang stabil, lalu dengan sistem pendinginan ruangan yang juga harus bagus ya, karena dia harus bekerja selama 24 jam setiap harinya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Dan memang kalau terkait atau soal biaya, memang untuk mengembangkan Pinode itu memang kita membutuhkan sedikit biaya yang lebih ini ya, agar bisa menjalankan NodePi ini. Namun tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu teman-teman sekalian, karena memang NodePi ini sangat penting. Kita bisa lihat bagaimana dengan apa yang sudah dijalankan oleh para penambang Bitcoin saat ini. Banyak yang sekali yang mengembangkan node Bitcoin ya. Mereka membuat ruangan khusus lalu menyusun begitu banyak, ada puluhan bahkan ada yang ratusan PC, komputer, laptop di sebuah ruangan. Ada yang 10, 20, 30. Kemudian mereka merancang sistem pendinginan yang bagus karena node Bitcoin itu harus bekerja 24 jam ya, sehingga harus memiliki sistem pendinginan yang bagus sehingga perangkatnya itu tidak mudah mengalami trouble, error atau kerusakan ya. Namun saya rasa bahwa apa yang dilakukan oleh para penambang Bitcoin saat ini dengan menggunakan node itu adalah sebagai salah satu bahan refleksi juga untuk kita para penambang Pi Network, bahwa ketika kita mengabaikan node Pi ini, maka suatu saat kita juga akan mengalami hal yang sama seperti yang dilakukan oleh para penambang Bitcoin ini. Mereka tentunya menyesal, dan mereka sebenarnya sudah tahu terkait dengan node Bitcoin ketika 10 atau 13 tahun lalu ketika pertama kali muncul. Namun mereka mengabaikan karena terkait dengan begitu banyak faktor, bahwa pada saat itu cryptocurrency belum begitu sepopuler saat ini, perkembangan media sosial belum semasif saat ini, pengetahuan terkait dengan cryptocurrency juga tidak semudah didapat seperti saat ini, sehingga ketika mendapatkan informasi atau mungkin membaca sepintas lalu di layar komputer ataupun di media sosial atau di ya pemberitaan, mereka menganggap bahwa ya node Bitcoin ya apalah, tidak terlalu ini, apalagi biayanya besar, untuk apa. Namun sekarang banyak sekali orang di seluruh dunia yang mulai mengembangkan, menyadari pentingnya mengembangkan node Bitcoin ini. Oke? Jadi dengan segala kemudahan, akses informasi dan segala bentuk kemudahan yang kita dapatkan saat ini, dengan kemunculan Pi Network ini, mudah-mudahan ini bisa memberikan penyadaran tentang pentingnya kita mengembangkan node Pi ya, karena ini akan lebih besar tentunya reward koin Pi yang kita dapatkan lewat node Pi ini. Kita juga bisa ya semacam mengembangkan ini dalam komunitas kita. Kita join beberapa orang, bisa ya mungkin 5, 10, 15, 20-an orang kita join membentuk node Pi, mencari tempat yang bagus, seleksi tempat yang bagus, lalu mencari juga semacam mentor ya, orang yang sudah berpengalaman, yang kompeten di bidang cryptocurrency terkait dengan node Pi ini, sehingga mereka bisa menjadi juru kunci informasi ketika kita melangkah untuk mau mengembangkan node Pi ini. Jadi tempatnya disiapkan terlebih dahulu, sistem pendinginannya seperti apa, lalu
bagaimana perangkat apa yang harus disiapkan, dan sebagainya. Tentunya ini butuh mentor, orang yang sudah berpengalaman, sehingga bisa mengarahkan komunitas ini yang mungkin bisa terdiri dari 10, 15, atau 20 orang, bisa join, ya, patungan, untuk bisa mengembangkan Modified ini. Ini luar biasa Bapak Ibu teman-teman sekalian. Harus dimulai saat ini. Jangan sampai menyesal, tunggu ketika sudah open minded, harga PAI sudah begitu tinggi, kita mulai sudah terlambat. Karena proses pendapatan atau reward coin yang didapat lewat NodePay juga dia disesuaikan dengan harga PAI itu sendiri. Seperti Bitcoin, sekarang Node Bitcoin ya dapatnya tidak banyak sekarang. Padahal kalau misalnya 10 atau 13 tahun lalu dikembangkan Node Bitcoin, dari awal tentunya sudah begitu banyak, bisa puluhan, ratusan Bitcoin yang didapat, ribuan malah. Ya, itu yang banyak disesalkan oleh para penambang Bitcoin. Nah, hal itu yang harusnya menjadi bahan refleksi untuk para penambang Bitcoin saat ini. Oke, semoga ini bisa memberikan pencerahan, tambahan informasi baru, motivasi, inspirasi baru untuk mulai mengembangkan NodePay di dalam komunitas Pi Network kita. Berapapun jumlah komunitas Anda, tidak menjadi soal, yang penting Anda harus menemukan seorang mentor yang bagus terkait dengan NodePay ini. Anda juga bisa berkonsultasi di berbagai grup-grup edukasi Pi di WhatsApp, Telegram, Facebook, dan lainnya. Siapa tahu di sana Anda bisa menemukan mentor ataupun tutorial ataupun bimbingan terkait dengan bagaimana mengembangkan NodePay. Oke? Terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya.